Orang tua korban, sebut saja namanya S, yang tinggal di salah satu desa di Kecamatan Grogak, merasa kaget. Pada saat memeriksakan anak sebut saja namanya I, umur 14 tahun, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 7 WITA. Di salah satu bidan karena diduga mengalami paru-paru basah. Malah disarankan oleh bidan untuk melakukan USG karena diketahui hamil. Untuk meyakinkan bahwa korban hamil, kemudian orang tua korban membeli alat tes kehamilan dan dari hasilnya ditemukan korban positif hamil. Mengetahui korban hamil, kemudian orang tua korban berusaha menggali informasi dari korban dengan menanyakan siapa yang menghamilinya. Korban kemudian menyampaikan kehamilannya akibat hubungan badan yang dilakukan dengan pamannya yang bernama Adam, umur 57 tahun, tinggal di salah satu desa yang ada di Kecamatan Grogak. Korban mengakui kepada orang tuanya saat diserbui korban hanya pasrah saja dan setelah kejadian tidak berani untuk menyampaikan kepada kedua orang tua korban. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2002 pukul 9.30 WITA di rumah korban saat kedua orang tua korban tidak ada di tempat. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Buleleng pada tanggal 29 Desember 2022. Dan setelah dilakukan permintaan terhadap korban yang pada saat itu didampingi psikiater serta orang tuanya, korban mengakui bahwa telah disetubuhi pamannya Adam sebanyak 1 kali. Pemeriksaan visum terhadap korban dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023 di RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan hasil bahwa pemeriksaan USG dengan kesan sesosok janin dengan perkiraan usia kehamilan 28 minggu 5 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dikuatkan dengan adanya hasil visum dan terpenuhinya bukti yang cukup, kemudian terduga pelaku pada tanggal 20 Januari 2023 telah diamankan untuk 20 hari ke depan. Hasil pemeriksaan dilakukan terhadap terduga pelaku bahwa pelaku mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukannya karena pada saat korban sedang tidur di kamar, tidak menggunakan celana sehingga terduga pelaku langsung menyetujui korban. Terhadap terduga pelaku Adam disangka melakukan tindak pidana persetubuhan anak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang JO Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Dugaan kasus perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh diduga ada hubungan keluarga paman dengan ponakan. Awal peristiwa ini diketahui ketika korban diperiksakan oleh orang tuanya ke puskesmas yang diduga menderita sakit paru-paru basah. Ya, setelah diperiksa itu mual-mual, salah satu bidan yang ada di puskesmas itu menyarankan untuk melakukan tes urin, melakukan pemeriksaan, disuruh melakukan pemeriksaan terhadap ada sesuatu yang janggal di dalam tubuh korban. Oleh orang tuanya kemudian dilakukan tes urin dengan manual, dengan alat tes yang dia dibeli. Ternyata alat tes kehamilan ya ternyata hasil tesnya itu korban diduga mengandung positif hamil ya, sehingga dengan kejadian tersebut ternyata si orang tua korban ini melaporkan ke unit PPA. Kejadiannya itu diperkirakan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 9.30 WITA di salah satu desa yang ada di Kecamatan Grogak. Jam 9.30. Ya, 9.30. Korbannya ini masih di bawah umur. Sebut aja namanya Tina ya. Usia korban sekitar 16 tahun. 15 tahun. Usia korban 15 tahun. Kemudian usia pelaku 57 tahun. Masih sekolah? Masih berstatus anak pelajar ya. Jadi di salah satu yang ada di Kecamatan Grogak, karena ini masih ingat teman-teman ini masih di bawah umur, jadi saya tidak sebutkan alamat korban, sekolahnya korban di mana ya jelas.
SMP. Berarti di bawah umur ya? Ya, di bawah umur. Korban di Ini bawah. kakeknya apa paman? Pamannya nih ada hubungan keluarga dengan paman. Ada hubungan seperti paman lah, tapi agak paman jauh sih. Ya. Kejadiannya di mana? Kejadiannya itu terjadi di rumah korban. Ya, ketika itu si terduga pelaku yang bernama Adam ini datang ke rumah korban untuk mencari sesuatu barang rongsokan ya, seperti plastik, menggulung plastik ya. Terus dilihatlah korban tertidur, selanjutnya terduga pelaku masuk dalam kamar dan diduga melakukan perbuatan persetubuhan. Tidak ada pengancaman, ya, tidak ada pengancaman. Di situ memang niat pelaku sendiri. Kemudian tanggal 30 Desember korban dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil visum menyatakan bahwa korban saat diperiksa sudah hamil 28 minggu 5 hari atau sekitar 7 bulan. Jadi dari kejadian bulan Juli sampai saat visum itu diduga ada persesuaian ya, persesuaian waktu kehamilan. Dan sampai saat ini korban sudah mau melahirkan atas kehamilan, mau melahirkan, memasuki kandungan usia 9 bulan. Berarti korban sebelumnya nggak berani melapor ke orang tua? Nggak berani melapor, nggak berani menyampaikan. Ya. Makanya saya bilang diketahui peristiwa ini ketika korban diduga mengalami dugaan sakit paru-paru basah, diperiksakan ke puskesmas dan disampaikan bahwa untuk dilakukan tes urin terhadap korban. Tes urinnya itu kapan kan? Sorenya ya? Tanggal berapa? Oh ya, 28 Desember dia tes urin. Berarti kenapa dia tadi ngomong ke orang tua? Itu masih didalami ya, karena ini masih ada. Berapa kali ya? Oh enggak, dia melakukan saat itu hanya 1 kali. Atau suka sama suka? Kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Jadi saat itu korban masuk ke kamar, di dalam kamar sudah dalam keadaan tertidur dan didatangi oleh pelaku. Dan di situ ada terjadi perbuatan cabut. Tapi korban sempat melakukan perlawanan? Tidak. Korban sempat melakukan perlawanan? Tidak. Sebelumnya sempat ada? Satu kali langsung jadi bos. Sebelum kejadian sempat yang mencoba? Oh tidak. Hanya hari itu aja. Kejadiannya hanya 1 kali aja, hari itu aja. Agaknya korban sempat menendang pelaku saat percobaan pertama. Jadi dari hasil pemeriksaan pro justisia yang dilakukan oleh PPA, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Enggak, maksudnya oleh korban? Oleh korban pun tidak menjelaskan. Tidak melawan, tidak. Ya. Korban waktu itu kemana? Sedang keluar rumah. Nanti keadaan sepi di rumahnya kayak dia. Si cewek ini aja sendiri. Hanya 1 kali dilakukan. Hanya 1 kali aja. Ya. Hebat. Dari Mapolres Buleleng, Tim Liputan Beljani, melaporkan.